Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami muliakan dimanapun Anda berada, ini ada berita yang menarik yang berasal dari Forkom Alawiyin Indonesia, Forum Komunikasi. Ini memberikan somasi. Ini lucu-lucuan saja menurut kami. Karena apa? Kita semua tentunya sudah tahu bahwa polemik nasab atau diskursus nasab Bani Pa'alwi, kalau ini sebenarnya itu kuncinya itu di Robitoh Alawiyah. Selesai dan tidaknya, kalau mereka bisa membantah tesis Kiai Imaduddin dan menang, selesai. Kalau mereka mau tes DNA terus membuktikan dirinya sebagai keturunan Nabi, ya sudah selesai. Tetapi mereka terus-menerus menggiring opini, bikin narasi bahwa para pengkritik nasab, Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dan kawan-kawan itu adalah pemecah belah bangsa. Makanya ini ada surat dari Forkom Alawiyin Indonesia, Forum Komunikasi. Ini tertera Tangerang Selatan ya, Senin tanggal 8 Juli 2024. Kami bacakan. Nah ini. Perihal somasi kedua. Nah, ini bunyinya penghentian penyebaran kebencian dan provokasi permusuhan SARA. Ini loh, tapi kalau melihat namanya saja, kita tentunya tidak asing, Alawiyin. Nah, ini kan golongan orang-orang yang mengaku sebagai cucu Nabi, kan gitu kan. Alawiyin. Penyebaran kebencian dan provokasi permusuhan SARA yang bagaimana? Terus bagaimana keluar-keluarnya si Rizik dan si Mudor, kan gitu tuh. Kenapa tidak kalian somasi orang-orang seperti itu? Justru orang yang kalem seperti Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani justru dikasih somasi. Somasi yang kedua malah ini. Penghentian penyebaran kebencian dan provokasi permusuhan SARA. Kepada yang terhormat Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani di tempat, kan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan hormat mencermati dan mengikuti perkembangan polemik nasab yang telah berlangsung lebih kurang 2 tahun dan belum ada tanda-tanda mereda, malah semakin membuat perpecahan dan mulai ada gesekan horizontal di tingkat akar rumput, dilatar belakangi oleh tulisan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang penuh syubhat, katanya. Penuh syubhat dengan judul buku Menakar Kesohehan Nasab Habib di Indonesia, cetakan pertama Oktober 2022, penerbit Maktabah Nahdlatul Ulum. Sejatinya tesis tersebut telah beliau batalkan secara implisit dengan 2 poin penting, seperti yang dinyatakan sendiri oleh Kiai Haji Imaduddin Usman. Katanya dibatalkan sendiri. Yang pertama, dalam seminar tanggal 27 Agustus 2023 di UIN, Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani mengatakan bahwa dalam membuat karya tulis beliau lebih suka membuat kesimpulan di awal. Tentu ini adalah sikap yang tidak terpuji bagi seorang peneliti dan jauh dari kaidah ilmiah. Karena framing, asumsi, dan stigmatisasi telah terbentuk secara subjektif dalam pemikirannya. Ini katanya ini, padahal ya tidak. Yang kedua, pernyataan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, walaupun seluruh nasabah dunia mensohehkan nasab Pa'alwi, beliau tetap menolak dan membatalkannya. Dengan 2 poin ini, maka perdebatan ilmu telah selesai.
sangat tidak ilmiah dan motifnya bukan mencari kebenaran tetapi pembenaran. Dalam Islam menisbatkan seseorang ke selain ayah kandungnya adalah perbuatan yang sangat serius dan memiliki implikasi hukum serta moral yang berat. Sebagai sesama saudara muslim, kita semua berkewajiban untuk saling mengingatkan. Menasehati dan berlaku adil demi persatuan, kedamaian, dan maslahat yang lebih besar. Kami berharap Anda dan kelompok Anda segera menghentikan berbagai ujaran kebencian dan provokasi permusuhan SARA terkait isu nasab habaib Pak Alwi. Bersama dengan somasi ini kami melayangkan peringatan tertulis agar Anda dan kelompok Anda segera meminta maaf secara resmi dan terbuka selambat-lambatnya 2 minggu setelah somasi ini diterima. Dipublish paling sedikit 3 media mainstream dan menghentikan segala bentuk penyebaran kebencian dan provokasi permusuhan SARA, karena semua itu adalah kejahatan. Apabila somasi ini tidak diindahkan, maka hukum positif akan menjerat dengan pasal berlapis. Persaudaraan Islam di atas nasab. Ujaran kebencian, provokasi, permusuhan, SARA, fitnah, dan adu domba umat Rasulullah SAW adalah sebuah kejahatan yang tidak pernah bisa dibenarkan dengan alasan apapun. Dengan demikian, somasi ini kami sampaikan, mohon untuk dimengerti sebaik-baiknya, segera ditanggapi dan menjadi perhatian. Mohon kerjasama dan itikat baiknya dalam menciptakan situasi damai penuh persaudaraan. Terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Hormat kami, Forkom Alawiyin Indonesia. Ketua Umum Umar Idrus Al-Habsyi, Habib semua. Terus Sekretaris Umum Farid Assegaf, Habib Kabeh. Tembusan Wakil Presiden Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kapolri, Badan Intelijen Negara BIN, Majelis Ulama Indonesia MUI, Forum Kerukunan Umat bersama Provinsi Banten FKUB. Nah, ini mereka luar biasa ini salah satu strategi mereka. Kalau persekusi sudah tidak mempan lagi, mereka menghasut. Tetapi lucu mereka itu. Kita semua tentunya sudah banyak melihat, mendengarkan cuplikan video bersama Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Justru Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani mencerdaskan umatnya Nabi Muhammad SAW dari pembodohan, kan gitu tuh. Doktrin-doktrin halu yang hari ini masif disebarkan oleh gerombolan orang-orang yang mengaku dirinya sebagai cucu Nabi. Nah, ini somasi-somasi semacam ini adalah salah satu strategi mereka untuk melemahkan perjuangan untuk meluruskan, mensucikan nasab baginda Nabi Muhammad SAW. Gitu. Mereka memakai bermacam cara untuk melemahkan itu semua. Makanya tidak usah kaget. Ini lucu-lucuan. Ibaratnya kalah debat mereka, terus mereka main ngancem-ngancem pakai somasi dan lain sebagainya. Itulah, kalau ditinjau, dilihat dari yang bertanda tangan di surat somasi tersebut yang diberikan kepada Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, nah ini kan Habib semua loh. Nah ini bisa ditarik kesimpulan, bisa dirumuskan arahnya itu kemana, tujuannya itu kemana. Ya sesama klan dan membela klannya sendiri kan seperti itu.
Terima kasih. Itulah somasi kepada Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.